Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Ya, kita memasuki pelajaran agama Kristen bab terakhir, yaitu di bab 15 yang mempunyai judul Allah tetap bekerja, seperti itu. Nah, oke, buat yang belum siap silahkan kalian siap-siap dulu, dan buat yang kalian yang belum mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu, dan yang belum sarapan dan yang belum minum silahkan minum dulu, dan apapun itu kalian harus siap. Pokoknya kalian harus bisa menerima materi dengan baik, seperti itu. Nah, kalau yang belum silahkan pause dulu videonya. Ya, kalau sudah di play kembali. Ya, oke. Di bab 15 ini di kelas 8 mempunyai 15 bab, dan bab terakhir adalah Allah tetap bekerja. Di sini saya akan berusaha untuk singkat, padat, dan jelas, dan akan ada satu video tayang terakhir minggu ini. Lalu pengumpulan tugas juga harus minggu ini juga gitu, karena deadline-nya itu nanti tanggal 7, kalau tidak salah 7 Juni kalian sudah menghadapi ujian kenaikan kelas gitu. Nah, oke, kalian simak bukunya ini di halaman 110. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, supaya kami sembah dan kami tinggikan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya juga. Kau berikan hikmat, kepintaran, dan juga kecerdasan bagi anak-anak yang mendengarkan setiap video ini, dan juga Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi dan setiap firman yang Kau sampaikan. Kau rapi telinga, bibir, pikiran hamba, hati, dan juga setiap perkataan yang disampaikan, semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, di bab 15 Allah tetap bekerja ini ada firman Tuhan, yaitu di Roma 8 ayat 26 sampai 39. Kalian bisa simak firman-nya. Jadi kalau sudah dipaparkan, tidak perlu buka kitab, kalian baca di sini, dan kalian wajib menyimaknya seperti itu. Nah, kita simak bareng-bareng. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa nih. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus bekerja bagi kita yang kita sebenarnya tidak tahu harus berbuat, tapi Roh sendiri itu pun yang menyampaikan kepada Allah gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu adalah penjelasan di Roma 8 ayat 26 sampai 39. Dan lalu kemudian ada di 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 27. Beginilah firman Tuhan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, dan juga bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Itu adalah cerita tentang Rasul Paulus mengalami begitu banyak pencobaan dan penderitaan dalam kehidupannya dan dalam melayani Tuhan. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya di halaman 112. Nah, kita akan simak dulu sebuah cerita, yaitu petani dan kudanya gitu. Jadi ada seorang petani mempunyai seorang kuda yang istimewa. Nah, ini saya akan cerita langsung dengan intinya saja. Jadi ada petani mempunyai seorang kuda yang sangat istimewa. Nah, kudanya ini ditawar oleh seseorang dengan harga yang sangat mahal, seperti itu. Nah, tapi petaninya menolak gitu. Saya tidak mau menjual kuda ini gitu. Saya sangat sayang terhadap kuda ini gitu. Nah, habis itu oke, pembelinya pun pergi, seperti itu. Nah, tetangga-tetangganya pada mencemooh petani ini karena petani ini menolak uang yang sangat amat banyak gitu. Contohnya uangnya sekian miliar untuk seekor kuda, kan itu sangat amat mustahil. Tapi itu adalah sebuah contoh yang benar-benar kuda itu ditawarkan dengan sangat yang amat mahal gitu. Petaninya tidak mau gitu. Dan suatu ketika si kuda ini pergi gitu, entah itu kemana lari. Terus si petaninya dengan menerima dengan lapang dada, ya kebaikan dan keburukan tidak ada yang tahu, seperti itu. Jadi ya pasrah gitu kan, ya berserah, ya mau gimana lagi gitu. Tapi tetangganya pada ngolok-ngolok tuh kan, coba seandainya kamu jual kuda kamu waktu itu, kamu mungkin tidak akan kehilangan begitu saja. Jadi kamu nggak mungkin kehilangan kuda, dan bahkan kamu kalau kuda kamu jual, kamu mungkin dapat uang banyak, seperti itu. Tapi petaninya tidak menggubris, ya itu biarkanlah, karena kebaikan dan keburukan tidak ada yang tahu, seperti itu. Ya santai saja lah, seperti itu ya, kita terima apa adanya gitu. Oke. Berhari-hari, berganti hari, lalu kuda itu kembali datang dengan membawa 10 ekor kuda lainnya. Entah itu dari mana, ternyata kuda itu kabur ke sebuah hutan, lalu kuda itu kembali bersama teman-temannya, entah itu temannya atau siapa, 10 ekor kuda. Dan itu kudanya kuda liar. Nah, jadi karena kuda itu kuda liar dan tidak ada pemiliknya, lalu menjadi pemilik petani, seperti itu. Terus habis itu tetangganya pas ngeliat bilang, wah kamu sangat beruntung gitu mendapat 10 ekor kuda. Terus petaninya pun tidak tinggi hati, tidak balas gini, tuh kan apa gue bilang gitu kan, daripada dijual mending gue tahan. Enggak, petaninya agak sombong, agak jumawa. Petaninya tetap rendah hati bilang, kebaikan dan keburukan tidak ada yang tahu gitu kan. Oke, jadi dengan pasrah menerima, ya bersyukur, seperti itu, tetap kerendahan hatinya gitu. Nah, dengan 10 ekor kuda ini, si petani kan punya anak nih, belajar untuk menunggangi kuda di salah satu di antara 10 kuda liar ini yang baru gitu. Pas belajar, tiba-tiba kuda itu tidak merespon dengan baik, lalu
si anak ini jatuh, kakinya patah. Tuh. Nah, melihat peristiwa ini, tetangga pun mencemooh lagi, bilang, tuh kan, ternyata kuda yang kamu dapat 10 itu ternyata bukan menghasilkan berkah, bukan menghasilkan berkat, bukan menghasilkan sebuah keberuntungan, tapi malah menghasilkan musibah gitu. Kaki anakmu jadi patah gitu. Terus kan petaninya bisa bilang, ya jadi tetap kebaikan dan keburukan itu, musibah dan anugerah pun itu kita tidak ada yang tahu gitu. Ya kita tetap terima, bersyukur, ya patah, ya kita obati gitu, tidak menyalahkan apapun itu, tidak menyalahkan kudanya, tidak menyalahkan si anak gitu. Ya memang itu sudah memang kejadian seperti itu, ya kita mau gimana lagi. Nah kayak terus habis itu tiba-tiba di suatu kejadian itu ada dalam kondisi peperangan, semua anak laki-laki wajib militer gitu, wajib membantu dalam ikut peperangan. Nah kebetulan si anak petani itu kakinya lagi patah, jadi tidak ikut wajib militer dan tidak ikut dalam pertempuran seperti itu. Nah, dan jadi di balik sebuah suatu peristiwa, entah itu baik ataupun buruk, pasti akan menghasilkan suatu rentetan demi rentetan lainnya gitu. Entah itu setiap kali kamu ketemu musibah, itu bukan suatu akhir dari segalanya. Siapa tahu itu hanya belokan seadanya, bahwa nanti pas di belokan ini pasti akan ada jalan yang kita belum tahu lagi nih, kayak itu jalan yang baik atau jalan yang bagus. Pokoknya setiap peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi dan kita terima dalam kehidupan kita nggak pernah tahu ini Tuhan rancangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak ada yang tahu, dan kita nggak bisa menerka-nerka apa isi hati Tuhan, dan kita nggak bisa menerka-nerka apa isi pikiran Tuhan. Nggak ada yang tahu nih. Seperti petani ini, kalau dia jual kudanya kan nggak tahu juga. Terus kalau kudanya nggak dijual, nah kita nggak tahu juga. Seperti itu. Hikmah dari cerita itu adalah apa yang tampak sebagai ujung jalan kadang hanya sebuah belokan. Masih ada jalan kelanjutannya. Begitu juga setiap peristiwa yang kita alami biasanya akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Gitu. Rentetan rahasia kehidupan, rahasia ilahi. Waduh. Nah, yang B, Allah tiada henti bekerja. Kalian simak baik-baik. Paulus adalah seorang pekabar Injil yang sangat gigih. Untuk mengabarkan Injil, ia banyak sekali mengalami rintangan dan cobaan, baik dari dalam dirinya sendiri berupa penyakit yang dideritanya, bandingkan dengan 2 Korintus 12 ayat 7-10. Lalu maupun cobaan dan tantangan dari luar dirinya berupa berbagai kesulitan dan penganiayaan yang hebat yang harus ia alami. Kalian harus tentang pelayanan, tentang iman yang kuat, kalian harus banyak belajar dari Paulus seperti itu. Dalam setiap pelayanan, pencobaannya dia tetap tegak, dia tetap teguh seperti itu. Dalam surat yang ditulisnya kepada jemaat di Korintus, ia menulis, aku lebih banyak menjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak belajar lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ini dari 2 Korintus 11 ayat 23-27. Begitu sangat amat berarti jika kita membaca satu persatu, jika kita membahas setiap penderitaan yang Paulus hadapi. Ini kita akan kekurangan durasi video ini, makanya kalau enaknya belajar di kelas kita akan bahas ini. Tapi karena ini terbatas oleh durasi video, saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit saja seperti itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan pelayanan Paulus, bukan? Akan tetapi ia tidak pernah putus asa ataupun kehilangan semangat. Paulus tetap tegar dan teguh dalam pelayanannya. Apa yang membuatnya demikian? Ini kalian harus simak nih. Apa nih? Tidak lain karena Paulus sangat merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala kesusahan dan derita yang dihadapinya untuk mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi dirinya, tetapi untuk banyak orang gitu. Itulah sebabnya ia menulis nih,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Jadi dia tuh tahu dia tuh dipakai oleh Tuhan tuh untuk berkati banyak orang seperti itu. Jadi dia nggak ada alasan untuk mengeluh, karena memang Tuhan yang mengutus dia dan Tuhan yang membentuk dia gitu. Kalau dia mengeluh berarti dia benar-benar capek dengan pekerjaan Tuhan, terus dia mengeluh dengan keadaan dan dia tidak mensyukuri bahwa dia telah dipakai oleh Tuhan. Makanya jangan pernah mengeluh dengan kondisi sesuatu apapun yang kalian terima dalam kehidupan kalian, seperti itu. Kalimat tersebut kalau ditulis oleh seseorang dalam keadaan senang dan berlimpahan, mungkin akan terasa biasa aja gitu. Akan tetapi ini ditulis oleh Paulus yang tengah mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan karena pelayanannya. Sungguh luar biasa. Itu artinya Paulus tidak sekedar memberi nasihat. Jadi bukan hanya kalian baca sebuah buku motivator gitu, bahwa ini melebihi dari sebuah buku motivator, tetapi juga mengalaminya sendiri gitu. Bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan. Kan? Dalam segala sesuatu artinya dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam sukses maupun gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita dengan rupa-rupa masalah dan cobaan kayak gitu. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan seperti itu. Apa respon kita? Nih, ketika tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, apakah kita pasif aja gitu dan tidak melakukan usaha apa-apa? Jadi kalian kayak gini, jika kalian sedang mengalami kesusahan, terus kalian tahu nih, pasti Tuhan bantu, udah santai aja, tapi kalian tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, contohnya nih, ada kelanjutannya bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, agar Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita juga harus aktif. Tidak boleh hanya berpangku tangan. Tidak hanya kalian hanya berdoa saja, tindakan, yaitu dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah, mentaati firman-Nya, seperti itu. Jadi gini loh, jika kalian hidup dalam kesusahan gitu, orang tua kalian jatuh dalam keadaan ekonomi gitu, terus kalian berdoa gitu, berdoa gitu. Nah, di dalam kuasa doa itu pasti ada nih suatu tindakan kalian yang harus kalian lakukan gitu. Kita nggak bisa gini aja, kita harus bangkit gitu. Minta Tuhan pasti akan kasih jalan. Tuhan berikan kami jalan gitu. Tuhan berikan kami pintu menuju ya bagaimana untuk menghadapi dan juga untuk mengatasi setiap kejatuhan ekonomi kayak gitu kan. Pasti Tuhan akan kirimkan gitu. Berbeda dengan gitu. Kita jatuh nih dalam keadaan ekonomi gitu. Kita tahu kita jatuh. Kita tahu pasti Tuhan bantu. Tapi kita ya biasa aja gitu. Kita nggak datang kepada Tuhan. Kita nggak doa. Kita nggak seduh. Kita nggak seduh atau bahkan kita tidak ke gereja. Kita tidak ibadah gitu. Jadi ya Tuhan pasti bantu gitu. Tapi ya kalian tidak mentaati firman Tuhan. Tapi ya itu sama aja omong kosong begitu. Bagaimana bentuk nyatanya mengasihi Tuhan? Nah, bentuk nyatanya mengasihi Tuhan itu bagaimana kalau kita sama seperti mengasihi orang nih? Apa yang kita lakukan? Ini. Karena salib itu tuh antara horizontal dan vertikal, itu benar-benar antara hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita harus sesama. Itu harus balance gitu. Jangan sampai kita taat sama Tuhan, tetapi kita ke sesama kita malah buat keonaran, kita malah maki-maki gitu. Tapi beda juga kalau jangan sampai juga kita ke sesama ramah, ke sesama juga kita baik, tapi sama Tuhan kita jarang ibadah, jarang baca kitab, jarang doa, itu kan sama aja omong kosong. Jadi antara hubungan kalian vertikal dan horizontal itu harus balance gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dilihat dari bagaimana tindakan kita cara mengasihi sesama. Pertama, tentu kita tidak akan melupakan Dia dalam aktivitas ataupun dalam keadaan yang tengah kita alami, gitu. Terus kedua,
Contoh dari yang pertama, kita tidak akan melupakan dia dalam keadaan aktivitas. Contoh gini, pasti kalau kalian sekolah gitu, pasti keinget orang tua. Kata orang tuaku nggak boleh pulang telat gitu. Nah, yang kedua, kita akan selalu menghargai setiap pemberian, yang sekecil apapun pemberian dari dia pasti akan terasa bernilai bagi kita gitu. Jadi kalau kalian dikasih sesuatu nih, terus kalian sangat amat menghargai itu adalah cara kalian bagaimana mengasihi sesama. Ketiga, kita akan selalu berusaha untuk selalu menyenangkan dia, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita, ataupun dengan kata lain pasti kita tidak ingin membuatnya bersedih gitu. Jadi kalian berbuat baik ke sesama dan kalian tidak bikin kerusuhan seperti itu. Nah, ini juga nih ada. Jadi kalau setelah mengasihi sesama, lihat nih mengasihi Tuhan nih. Mengasihi Tuhan itu sama seperti ini. Yang pertama, kita akan sering mengingat dia, itu Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Dan ketika dalam melakukan apapun, misalnya ketika kita bangun tidur, kita ingat Tuhan dan kita berdoa. Itu jangan bangun tidur, lihat HP, kayak gitu. Apakah ada balasan dari dia? Maksain banget gitu. Jangan sampai tuh. Lalu saat hendak tidur kita juga ingat Tuhan, gitu. Ingat Tuhan aku mau tidur. Jadi jangan sampai bangun tidur lihat HP, pengen tidur keinget dia, itu jangan sampai itu. Lalu begitu juga di tengah aktivitas sehari-hari kita keinget Tuhan gitu. Pokoknya keinget firman Tuhan, entah itu perkataan dari hamba Tuhan siapa, atau kalian keinget lagu rohani gitu. Terus pokoknya kalian harus ada kegiatan relasi yang menghubungkan kalian bersama Tuhan gitu, entah itu berdoa, saat teduh, baca Alkitab, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, mengasihi Tuhan itu juga berarti menghargai setiap pemberiannya gitu. Ada banyak pemberian Tuhan dalam hidup kita, contoh waktu, tubuh, kesehatan, keluarga, kesempatan bersekolah, teman, guru, talenta, dan sebagainya gitu. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan bisa diukur dengan seberapa jauh kita menghargai semuanya itu. Merawat sebaik-baiknya dan memperlakukan dengan sebenar-benarnya. Nah itu, jadi kalau kalian diberikan teman, kalian bagaimana menghargai teman kalian. Jika kalian diberikan kesempatan untuk bersekolah, bagaimana kalian menggunakan waktu bersekolah dan waktu belajar kalian itu dengan baik, mengerjakan tugas. Terus kalian rajin mengumpulkan tugas, jangan hanya dikerjain tapi nggak dikumpulin. Lebih parah lagi kalau nggak apa-apain, kalau nggak dikerjain, terus malah nggak dikumpulin. Itu. Jadi kelihatannya buat kalian yang tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas, kalian tidak menghargai kesempatan kalian untuk bersekolah yang Tuhan udah kasih. Itu tandanya kalian tidak menghargai Tuhan. Tuhan udah kasih kesempatan itu, tapi kalian tidak menyia-nyiakannya, dosa gitu. Jika kalian tertampar dengan perkataan ini, segera bertobat. Ketiga, mengasihi Tuhan berarti juga selalu berusaha untuk menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nah itu, jadi setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan sebagai rasa korban ucapan syukur pada Tuhan itu sebagai kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena Tuhan melihat bagus enggaknya suara kita, bukan karena Tuhan melihat seberapa menghayatinya lagu kita, tapi bagaimana kita menaikkannya itu dengan hati ucapan syukur, pengagungan pada Tuhan. Seperti itu, sebagai dupa yang harum itu. Nah, lanjut. Begitu sikap seorang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan hal itu semua, maka sesuai janji Tuhan bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang selalu berusaha menunjukkan kasih kepadanya dalam ucapan maupun dalam tindakan sehari-hari. Tuhan selalu pelihara orang-orang baik. Tuhan selalu pelihara anak-anak yang dikasihinya gitu. Setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, Tuhan selalu jaga dan pelihara dia. Tuhan selalu jaga dan pelihara setiap anak-anak yang mengasihinya. Nah, di ujung video terakhir ya, kegiatan pembelajaran, ya videonya sudah 26 menit. Nah, ini kalian kerjakan ya, apa pesan dari cerita petani dan kudanya kalian tulis.
Terus dalam hidupmu pernahkah mengalami hal sesuatu yang merugikan dan ternyata membawa keuntungan? Ya kalian tulis. Jadi kayak contohnya gini ya, contohnya misalkan kalian jatuh, kaki kalian luka kayak gitu kan. Nah, terus kalian jadi nggak bisa bermain sepak bola gitu. Terus kalian aduh musibah kayak gitu. Terus habis itu ternyata di dalam sepak bola itu ternyata terjadi sebuah kerusuhan gitu, dan kalian tidak ikut terlibat kerusuhannya karena kalian nggak datang, kaki kalian luka. Itu bagus sih, tiba-tiba wah bersyukur untung aku ikut main bola, ternyata waktu di lapangan ada kerusuhan, coba kalau aku datang bisa-bisa aku kena korban gitu contohnya ya. Nah, misalkan contohnya gini, kalian nggak diajak ke rumah nenek gitu, ya aku nggak diajak ke rumah nenek kayak gitu. Terus nyata untung kalian nggak ke rumah nenek karena tau-taunya malah kalian pas malamnya itu tiba-tiba ada orang yang ngasih sesuatu gitu, entah tetangga kalian, pas kalian di rumah lagi sendirian nih ada makanan, ada minuman kayak gitu, jadi kalian tidak kecewa gitu. Nah, lihat di bagian nomor 3-nya praktek membuat tabel. Nah, ini kalian bisa melihat contohnya nih di halaman 115 gitu. Ini ada contohnya, misalkan di umur 2 tahun kalian mendapatkan perayaan ulang tahun plus 4, terus pokoknya yang baik-baik kan plus di umur 4 tahun kayak kalian dapat apa, entah itu musibah atau apa. Di umur 6 tahun kalian dapat apa, musibah atau apa. Kalau musibah minus, kalau yang baik-baik plus, seperti itu. Digambar di buku, dikumpulkan ini menjadi tugas praktek. Lalu lihat di bagian evaluasi, nomor 1 kalian kerjakan, nomor 2 kalian kerjakan, nomor 3 menjadi nilai praktek, kalian tulis juga. Beri contoh pengalaman buruk, ternyata Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi ini kalian yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang, jadi beda dengan yang tadi sebelumnya. Nah, apa artinya mengasihi Tuhan? Nah, ini kalian juga tulis ya. Oke, itu tugasnya, tugas di bab terakhir, bab 16. Rangkuman, Allah bekerja dalam segala sesuatu, suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan seperti dalam hidup Rasul Paulus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Bukan. Kita harus aktif, yaitu dalam menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti kita akan selalu mengingatnya, kita akan selalu berusaha menyenangkannya, dan terakhir kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa, dan video ini video terakhir agama, dan kita siap-siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun, dan ayo kumpulkan tugasnya seperti itu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, dalam susah dan senang yang kami lalui. Kami mohon kepadamu, ubahlah kesusahan kami menjadi sukacita pada akhirnya. Karena Engkau adalah Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.